Yesus disalib. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, sebagai pengikut Kristus, kadang dalam kehidupan kita sering mengalami kegalauan hidup ataupun kesedihan dalam kehidupan sehari-hari itu. Sama halnya seperti Bunda Maria, mengalami kesedihan karena beliau melihat, menyaksikan Yesus yang memikul salib dan juga disalibkan sampai wafat di kayu salib. Namun Bunda Maria setia dengan komitmennya. "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Komitmen inilah yang diwariskan kepada kita. Bagaimana kita mencontoh kesetiaan Bunda Maria kepada Yesus? Dalam sebuah devosi, suatu olah rohani, kita juga berdoa rosario. Itu sebagai salah satu devosi. Dengan rosario, kita mau menunjukkan komitmen kita untuk setia kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita juga pernah mengalami suka dan duka, kesetiaan kita diuji sama seperti Bunda Maria. Mampukah kita mengucapkan dalam hidup kita, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Kedekatan kepada Allah inilah yang membuat kita dituntun oleh Allah untuk senantiasa mencari jalan yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah. Kita bersama akan menyaksikan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menyaksikan video berikut ini. Berkah dalam. Bu, ya Pak, saya baru buat teh di dapur, ini udah jadi. nih loh, aku tuh lihat grup lingkungan itu kayaknya Bu Ambar itu nggak pernah muncul di kegiatan lingkungan, bahkan di gereja juga nggak pernah ketemu. Iya Pak, di kegiatan ibu-ibu lingkungan juga tidak pernah ikut. Mbok coba besok disuwani, kita nggak tahu kegiatan Bu Ambar, tapi paling tidak kita ngaruh ke itu ada apa toh, kok selama ini nggak pernah
kelihatan di kegiatan lingkungan. Bentar Pak, ini kok malah bundet ya saya bikin. Baik Pak, besok saya tak ke rumahnya Bu Ambar. Kula nuwun. Permisi, Bu Ambar. Kula nuwun. Waduh, monggo. Wah, kebetulan Bu Ambar di rumah ya. Iya, Janur Gunung, pripun kabaripun, Bu? Saya Bu Ambar, boleh saya masuk? Nggih, monggo pindah. Nggih. Nah, saya perlu ini berantakan ya, Bu. Biasa Bu, kalau ada anak kecil seperti di Nggih, rumah nggak saya. pripun. Dari mana nih tadi, Bu Kaling? Oh, tadi jalan-jalan Bu Ambar. Kebetulan kok lewat depan rumahnya Bu Ambar, terus saya kepikiran, mbok saya tak mampir ke rumah Bu Ambar gitu loh Bu. Oh, nggih matur nuwun lho udah kersa rawuh ke sini, Bu. Iya Bu Ambar. Bapak pripun? Kesehatan kabaripun? Puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Anak-anak Keluarga Bu juga. Ambar juga sehat-sehat semuanya toh. Puji Tuhan sehat, Bu. Cuman ya ini kondisi kami tuh udah nggak kayak dulu lagi, Bu. Ya. Sekarang sejak pandemi kemarin itu kan pripun ya, usaha bapaknya tuh pada bangkrut, Bu. Ada beberapa yang harus tutup. Jadi untuk saat ini tuh untuk masalah keuangan jujur kami ya agak pontang-panting gitu, Bu. Pertama itu, kedua ya sekarang ini saya mau nggak mau ya melu apalah jualan masakan gitu yang bisa saya lakukan. Dia tak mana rada sibuk karena kalau nggak gitu ya gimana kita bisa hidup ya Bu. Keperluan kan datang terus, ada terus, sementara pemasukan nggak kayak dulu. Yang membuat saya sedih lagi tuh masalah anak-anak, Bu. Anak saya itu yang satu itu ada apa ya, salah pergaulan gitu loh, Bu. Punya sekarang tuh sama temen, nggak tahu, saya sendiri nggak pernah lihat anaknya itu, tapi sekarang kok malah bergaul sama teman-temannya nggak karu-karuan itu, Bu. Saya malu ya, karena saya malu, saya sendiri juga kondisinya seperti sekarang ini, apa-apa masih mikir hutangnya juga karena pandemi kemarin kan otomatis ya saya jadi banyak hutang, Bu. Itu yang membuat saya tuh ya kurang pede lah, saya nggak bisa seperti dulu lagi. Kadang ya ada rasa putus asa karena rasanya kalau doa-doa saya tuh nggak ada yang terjawab itu loh. Saya ini udah susah doa sama Tuhan kok nggak pernah dijawab toh, tapi masalah datang lagi. Itulah, Bu. Jadi kondisi kayak kami itu nggak seperti dulu lagi. Apapun harus kita kerjakan sekarang. Saya dari pagi harus kerja, capek. Jadi ya mungkin ya kesempatan untuk ikut lingkungan, ikut kegiatan-kegiatan itu rasanya udah nggak ada waktu lagi, Bu. Seperti itulah, Bu. Ya mohon dimaklumi ya, Bu. Nyuwun donganipun semoga saya dikuatkan, kami bisa bangkit lagi. Ya, syukur-syukur kita bisa aktif lagi gitu loh, Bu. Ya nyuwun sewu. Memang kondisinya lagi seperti ini, Bu. Ya gimana ya Bu Ambar, memang di setiap kehidupan itu pasti ada masalah. Semakin ada masalah kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Kita bisa belajar dari Bunda Maria yang dengan setia, dengan rela mendampingi putranya sampai ke puncak Golgota. Sampai gereja mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Duka Cita yang setiap tahun diperingati setiap tanggal 15 September, Bu. Bunda Maria, Bunda Duka Cita, maksudnya gimana ya, Bu? Ya, Bunda Maria sebagai Bunda Duka Cita
ada 7 peristiwa yang dialami Bunda Maria yang sangat mendalam, Bu. Oh, gitu. Seperti 1 ya, Bu, nubuat Simeon. Terus yang kedua, ketika melarikan diri ke Mesir. Yang ketiga, ketika Yesus kecil hilang di bait Allah. Gitu. Tadi jenengan bilang kalau ada 7 peristiwa, terus yang 4 lagi itu apa, Bu? Oh ya, Bu, yang 4 lagi itu ada Bunda Maria bertemu Yesus di Jalan Salib. Terus ada lagi ketika melihat Yesus wafat di kayu salib, dan ketika lambung Yesus ditikam, jasadnya diturunkan dari salib. Terus yang terakhir, peristiwa yang terakhir ketika Yesus dimakamkan. Ya, kalau melihat peristiwa-peristiwa itu, mungkin peristiwa apa yang saya alami itu masih terlalu kecil ya, Bu, dibanding apa yang dialami Bunda Maria yang begitu berat, melihat putranya yang menderita seperti itu. Kalau saya ini kan cuman apa ya, Bu, tapi kok saya selemah itu ya. Saya kok mudah banget menyerah dengan kondisi dan keadaannya seperti sekarang ini. Bunda Maria sungguh mengalami duka cita yang mendalam, tapi tetap setia akan tugas dan perannya, Bu, sebagai ibu Tuhan Yesus. Ya, semoga apa yang diteladankan Bunda Maria itu bisa membuka hati saya, Bu, yang selama ini tuh terbelenggu dengan peristiwa-peristiwa yang saya alami sendiri, kedukaan-kedukaan yang saya alami sendiri, yang sebenarnya itu kita harus lebih dekat ya, Bu, ya, dengan betul, Bunda Maria. Kita ya, harus berdoa. Ya. Kalau saya kok malah lari itu ya, saya justru malu dengan keadaan seperti ini, Bu. Ya, kita nggak usah malu, Bu. Kita yang penting kita tidak boleh putus asa. Kita tetap berdoa. Dengan berdoa, kesulitan-kesulitan yang kita alami pasti ada jalannya. Oh iya, Bu Ambar, kebetulan saya tuh bawa rosario. Ini buat Bu Ambar. Malah repot-repot. Bisa untuk berdoa rosario. Saya sudah mempraktekannya. Dengan doa rosario bisa meringankan beban kita, Bu. Kesulitan-kesulitan kita yang saya hadapi juga bisa berkurang, Bu. Saya percaya dengan doa rosario. Monggo Bu Ambar bisa dicoba nanti bersama keluarga. Matur nuwun sangat, Bu, atas perhatiannya buat kami. Oh iya, Bu Ambar, karena waktu sudah malam, saya mau mohon pamit. Nanti ndak bapaknya nunggu di rumah. Dan tadi saya pamitnya cuma jalan-jalan, kok sampai jam segini belum pulang. Nanti ndak marah-marah gitu loh, Bu. Nggih, Bu, matur nuwun sangat. Pamit. Oh nggih, lalah mengke ora di anu kosongan ya, Bu, nang sewu lho. Ndak apa-apa, santai aja, Bu. Pamit. Matur nuwun sangat rawuhipun, berkah dalem Ibu. Ya akeh ya, Bu. Nggih. Kula nuwun. Monggo. Gimana kabarnya, Bu? Lama nggak ketemu. Sehat, sejumlalu, Monggo, Pinara. Bersuruh bisa jadi. Aku percaya akan Allah. Peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosarius Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.